Hai friend, welcome back to my channel, tentunya di channel Ana Uma Kappa. Yeay. Dan di sesi inspirasi hari ini, aku akan diskusi dan sudah kedatangan tamu perempuan kita yang sangat cantik, sangat bertalenta. Siapa lagi kalau bukan Sansa Soleman. Yeay. Hai Sansa. Iya, tapi sebelum kita mulai video ini dan sebelum kita mulai untuk bertanya-tanya banyak hal kepada Sansa, aku mau minta tolong untuk teman-teman, jangan lupa untuk like video ini, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Aku juga mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah ngikutin channel aku, yang sudah subscribe channel aku, thank you. Kita langsung saja ya ke videonya. Hai Sansa. Aduh, kalau di lagu rambutnya pendek, ini rambutnya udah panjang ya. Iya, udah panjang banget, Kak. Iya, pas di lagu tuh ceria banget ya. Kalau apa ya, 2 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu lagu-lagu Sansa yang 2000. Ya cukup populer itu, kalau di video klipnya rambutnya masih pendek. Kayaknya sekarang mungkin udah 2 tahun berlalu dan sudah tambah dewasa ya Sansa. Terima kasih Kakak. Iya, San, thank you ya sudah hadir di sini. Jadi terima kasih banyak. Mungkin banyak nih bukan netizen sih, orang-orang yang penasaran apa sih sebenarnya Sansa bikin apa sih kayak gitu. Tapi pasti orang-orang juga sudah tahu lagu-lagunya Sansa yang paling kita suka dengar tuh ada 2. Yang pertama tuh yang Nyong, yang 2 tahun itu. Yang satu yang paling heboh di TikTok itu, yang selalu ada di TikTok, jangan terlalu maju maju kayak gitu. Liriknya itu harus lihat kayak itu, liriknya belum hafal tapi musiknya kalau dengar langsung ingat Sansa. Itu benar-benar di TikTok di mana-mana ada Sansa. Gimana perasaannya tuh San? Ya, perasaannya yang pertama sih terharu sih ya Kak ya, bisa mengenalkan lagu khususnya Indonesia Timur di seluruh Indonesia maupun dimanapun yang berada tuh kayak merasa terharu sendiri. Senang banget, salah satu anak muda di Maluku Utara khususnya, kami orang timur yang tadinya kami diremehkan segala macam, tapi kami bisa buktikan sama semua orang bahwa orang timur nih orang bisa. Seperti maskot PON kemarin ya, torong bisa. Itu ya. Oh, itu slogannya ya, torong bisa. Iya, slogan. Tapi serius sih lagu itu, kadang-kadang beta juga yang orang timur aja harus lihat liriknya apa nih ya, kayak ternyata mace pace ya kayak gitu, bagus banget gitu, liriknya bagus dan pokoknya pembawanya enak banget. Ada satu lagu yang sudah ditonton 35 juta kali ya 2 tahun yang lalu. Terus lagu yang tadi itu judulnya apa ya? Jaga Orang Pujodoh. Oh iya, Jaga Orang Pujodoh itu ditonton hampir 11 juta kali ya dalam 1 tahun. Iya. 13 juta kali terakhir terupdate. Kalau nggak salah ya beberapa bulan yang lalu masih 11 juta, ini udah 13 juta kali. Dan yang nonton bukan cuma orang Indonesia Timur, ternyata kalau lihat komen-komennya tuh kita kepo sampai ke komen-komennya itu banyak juga yang bilang banyak juga yang bilang bahwa mungkin dorang tara mengerti tapi enak gitu liriknya. Jadi sebagai orang yang dari Indonesia Timur ya sebenarnya kita juga ikut bangga gitu San. Orang tua gimana perasaannya saat itu? Ya, perasaan orang tua pastinya bangga ya terhadap pencapaian seorang anak. Aku juga kemarin baru setahun lalu baru berduka Kak. Papaku baru meninggal kemarin. 1 tahun yang lalu ya? 1 tahun yang lalu. Jadi semenjak almarhum papa meninggal tuh saya jadi lebih kayak semangat lagi, pengen lebih karir lagi, pengen buat lagu-lagu yang bikin masyarakat suka lagi. Karena mempertahankan pasar nih sekarang saingan semakin banyak Kak. Iya. Jadi dulu waktu satu dunia permusikan tuh masih Sansa sih. Setelah udah 2020, 2021 banyak lagi pendatang baru yang banyak yang udah bisa nyanyi lagu-lagu timur. Makanya sekarang Sansa lebih
harus bersemangat lagi biar mempertahankan pasarannya itu loh Kak yang susah. Emang bidang apapun yang penting itu mempertahankan itu ya San saya. Iya, pertahankan itu butuh perjuangan. Jadi kalau gitu semoga dengan harapan itu ya, walaupun ya almarhum Papa sudah nggak ada, tapi semoga beliau di sana tenang dan bisa bangga selalu ya, mudah-mudahan amin. Nah, belakangan ini bercerita tentang lagu-lagu, Sansa tadi bilang mau bersaing gitu kan, bagaimana bisa terus membakar semangat kayak gitu kan, banyak yang bermunculan, persaingan itu kan wajar. Nah, sekarang belakangan ini kan kita lihat, kita pribadi ya lihatnya tuh Sansa juga aktif ya di politik, ini belum tahu nih seberapa aktifnya, terus di bidang olahraga kayak gitu. Ke depan ini dunia musik ini mau dibawa kemana, San? Apa mau ke profesi lain atau seperti apa? Karena banyak yang penasaran juga loh ini. Ya benar. Kemarin juga sempat banyak yang DM dan tanya-tanya, Sansa ketika nanti udah di politik apa segala macam, kamu ninggalin nyanyi kamu gini-gini. Untuk sampai saat ini, Sansa alhamdulillah masih bisa membagi waktu antara di politik, antara di dunia olahraga maupun di dunia entertain. Alhamdulillah Sansa bisa membagi waktu, dan sampai saat sekarang ini pun juga belum ada kepikiran untuk meninggalkan dunia musik, karena ya udah terikat banget lah sama Sansa Kak ya. Jadi walaupun misalnya Allah mengizinkan untuk Sansa bergabung ke dunia politik, Sansa tetap akan meniti karir di dunia musik juga. Karena Sansa ada salah satu IKD itu idola Sansa banget. Jadi ketika beliau menjadi seorang pemimpin, beliau juga ketika manggung, diajak manggung pun beliau masih siap. Oke, berarti singkat cerita role modelnya Krisdayanti, dia bisa nyanyi, bisa politik, jalan semua ya. Bahkan jadi rumah tangga juga jalan. Oke. Iya Kak. Ini jawabannya teman-teman. Kalau pada tahu ada yang nanya, kenapa Sansa sebenarnya mau apa nih? Mau nyanyi lagi atau mau jadi apa? Nah, jawabannya sudah sangat jelas ya. Oke, akhirnya kita semua di sini juga, ini di sini ada tim juga, ini juga pada tahu juga jadinya. Ya, jadi udah tahu ya. Iya. Iya, satu lagi. Tim. Oh iya, nantilah kita di belakang layar nanti ya. Ya, satu lagi sih banyak nih San. Ada satu poin tentang Sansa juga aktif di bidang olahraga ya. Maksudnya kalau nggak salah ya, ini nanti koreksi kalau salah. Sansa juga memanage apa sih namanya, satu kayak tim gitu ya. Iya. Ya, itu ceritanya gimana tuh? Apakah Sansa jadi promotor salah satu bintang pemain sepak bola di lapangan hijau atau gimana tuh San? Jadi cerita awalnya itu karena memang dulu Sansa adalah seorang atlet. Jadi waktu itu Maluku Utara ini Sansa lihat banyak memiliki pemain-pemain liga khususnya. Jadi waktu itu saya panggil pemain liga, ada satu namanya Zulham Zamrud. Itu pemain dia. Saya panggil dia dan saya ngobrol sama dia. Kenapa nggak kita buat salah satu tim yang isinya semua pemain-pemain liga asal Maluku Utara? Aku bilang, kenapa nggak kita bikin satu tim? Akhirnya kita buatlah satu tim yang namanya Malut Footballer. Malut Footballer itu adalah perkumpulan semua pemain liga yang kita kumpulkan jadi satu tim untuk tim Malut Footballer sendiri. Jadi di Malut Footballer itu Sansa sebagai manajer tim. Jadi kita punya motornya juga ada, kita juga punya ownernya juga ada, semuanya ada. Dan di Malut Footballer ini Sansa sebagai seorang manajer. Jadi setelah kita bentuk semua tim, kita panggil atlet-atlet yang dari luar yang sudah main di liga, semuanya kita panggil, kita kumpulkan, akhirnya jadilah satu tim yang namanya Malut Footballer. Dan di situ terlahir pemain-pemain idola, pemain bintang, semua ada di Malut Footballer. Gabungnya sekarang ya? Sekarang jadi satu. Jadi itu bukan, istilahnya bukan kayak tim inti atau apa, bukan. Itu kami hanya merekrut
anak-anak pemain liga yang udah berkarir di luar. Jadi pada saat mereka pulang nanti, mereka punya tim namanya Malut Footballer. Jadi di situ Sanza sebagai seorang manajer. Wow. Masih sekarang ya itu Sannya? Iya, masih sampai sekarang. Cuman sekarang anak-anak semua pada lagi sibuk liga. Nanti mereka pulang baru kita kumpul-kumpul lagi, kita tour-tour ke Tidore, sana, ke ini semuanya. Ya nanti ketika mereka selesai dari urusan kesibukan liganya, kumpul kayak gitu-gitu ya. Sekarang jumlahnya berapa, San? Jumlahnya total ada 37 orang. Oh ya, banyak banget. Banyak juga ya. Ada pemain senior, pemain junior, semua terkumpul semua. Sekitar ada 10 pemain junior dan ada 17 pemain senior. Berarti itu dorang itu semua itu di manage sama Sansa gitu ya? Sama Sansa dan dibantu juga sama ada bos kami NHM. Oh. Saya sendiri kayaknya saya nggak mampu ya Kak. Mohon maaf itu. Oh sama bos NHM juga? Iya. Wow. Ada namanya bos Ano. Manager di PT NHM. Iya, Nusa Halmahera Mineral. Yes. Ya. Iya, jadi berarti cukup sibuk ya San saya ini ya di mana-mana walaupun Sansa di Jakarta tapi mungkin mengontrol orang sana sini atau berkoordinasi dengan grup yang sana sini banyak sekali ya San saya. Ya. Alhamdulillah lah Kak. Iya. Ya itu sesuatu yang bagus sih membentuk komunitas seperti itu kan yang lain juga merasa termotivasi. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, ini tadi kan dari sisi olahraga nih, San. Makanya Sansa nih kayaknya sejuta bakat ya. Apapun yang ada yang berpotensi bisa mengembangkan diri, bisa menghasilkan sesuatu yang positif masuk dia ya. Ya, alhamdulillah. Dari sisi politik, San, kalau tak salah, Sansa ini kader partai PKB ya di Halsel, betul ya? Betul, Kak. Betul. Nah, di bidang politik sendiri, apa harapan Sansa? Khususnya terhadap perempuan nih. Apa Sansa punya target apa di bidang politik? Untuk khususnya bidang politik ini, sebenarnya Sansa punya misi kedepannya nih, Kak ya. Jadi, di Halmahera Selatan, belum pernah ada perempuan yang istilahnya mewakili anak-anak muda milenials untuk duduk di kursi DPR ya istilahnya. Jadi kemarin-kemarin itu setelah kebetulan om saya juga di sana, jadi aku dari Jakarta tuh turun ke Halsel dan alhamdulillah ada ketertarikan sendiri di kota ini. Kenapa saya nyaman di kota ini gitu loh. Terus saya lihat juga anak-anak mudanya sangat berbakat, berprestasi. Kenapa nggak dikembangkan gitu loh. Di sini niat saya, alhamdulillah Sansa juga sekarang sebagai ketua harian di Pertina Indonesia yang bisa merekrut atlet-atlet khususnya di olahraga tinju untuk masuk ke pelatnas dan juga bergabung mewakili Indonesia di pelatnas nanti. Makanya niat Sansa ke depannya itu kenapa kita perempuan tuh kita bisa sebenarnya. Nggak cuma laki-laki aja yang bisa memimpin. Ternyata perempuan juga bisa memimpin gitu loh. Makanya niat Sansa ke depannya ingin mewakili anak-anak muda khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan supaya ke depannya mungkin anak-anak muda yang berprestasi bisa kita rekrut keluar, kita bisa masukin mereka jadi atlet internasional, nasional, bahkan di kancah internasional pun insya Allah bisa dan ingin mewakili anak muda khususnya perempuan yang muda, bertalenta dan juga punya mission khusus ya yang ingin menjadi pemimpin muda yang berprestasi, berbakat dan juga ingin membanggakan Kabupaten Halmahera Selatan khususnya ya. Jadi niat dan Sansa itu aja sih Kak. Karena Sansa lihat di Kabupaten Halmahera Selatan khususnya
mereka tuh anak-anak muda tuh memiliki potensi yang luar biasa yang harus dikembangkan gitu loh. Makanya niat Sanza tuh sebenarnya pengen banget anak-anak muda di Kabupaten Halmahera Selatan tuh ingin berkembang. Mereka kenal loh, ini anak-anak muda di Kabupaten Halmahera Selatan ternyata mereka bisa gitu. Jadi niat Sanza ke depannya itu aja sih Kak. Pengen mengembangkan potensi dan juga ini untuk masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan khususnya di bidang milenials ya. Itu aja Kak. Itu aja, tapi sebenarnya berarti keterlibatan Sansa di dunia politik, terus gabung tadi juga udah masuk di beberapa bidang olahraga, sebenarnya ini satu rangkaian supaya bisa, intinya bisa mengembangkan ya anak-anak muda, entah perempuan, entah laki-laki. Sansa melihat ada kapasitas itu yang harus dibangun gitu ya. Luar biasa sih, masih 21 tahun bisa melihat hal-hal itu. Semoga teman-teman yang lain yang masih muda bisa menjadikan ini sebagai contoh. Iya benar Kak. Ini penasaran, kenapa cuma di Halmahera Selatan? Halmahera yang lain atau di kabupaten lain atau di kota Ternate? Khususnya Maluku Utara sih ya Kak ya. Kenapa tidak di Kabupaten Kepulauan Sula mungkin? Bisa tinggal di Sula juga menarik Kak ya. Mau coba? Siapa tahu mungkin Kakak Ana mau berkiprah nanti di Sula. Masya Allah. Kalau sudah punya kapasitas yang besar. Karena ya kalau bagi kita sih maksudnya memimpin itu ya perlu kapasitas kan dari sisi apapun lah. Itu gimana ya, caranya kan mungkin bisa di-share sedikit, bisa terlibat kayak melihat mana sih yang berpotensi untuk dikembangkan kayak gitu, masuk dalam apa tadi tuh namanya tuh, apa gitu tadi namanya? Persatuan Tinju Amatir Indonesia. Iya, Persatuan Tinju ini Indonesia. Itu gimana cara masuknya ke situ tuh? Jadi Sanza ini kan sebagai pengurus pusat. Nah, di kabupaten dan provinsi itu ada yang namanya pengurus kabupaten, pengurus provinsi. Di situ misalnya ada atlet-atlet yang misalnya mereka ikut tinju. Mereka ikut tinju, dari pusat turun menilai langsung apakah pantas nggak untuk diikutin seleksi agar bisa kami masukkan di Pelatnas Indonesia. Jadi tugas kami dari pusat untuk turun ke kabupaten dan provinsi mengecek langsung atlet-atlet yang berprestasi agar bisa kita masukkan untuk bergabung di tim Pelatnas. Berarti memang sudah dari dulu ya gabung dengan komunitas-komunitas seperti itu. Ya. Iya Kak. Dulu Sanza kan atlet tinju Kak. Jadi untuk memilih vakum dari dunia tinju, mending saya gabung jadi pengurus aja, biar tidak jauh-jauh lah, tetap ada di dunia tinju. Atlet tinju, atlet apalagi tadi, atlet tinju masuk ke dalam olahraga, masuk ke politik, nyanyi bisa, masak bisa nggak San? Bisa Kak, alhamdulillah saat ini udah bisa Kak. Bisa masak, aduh, paket lengkap ini. Iya, alhamdulillah. Iya, masih dari dunia olahraga nih, mungkin kita cukup penasaran sih kemarin waktu masuk nominasi rekomendasi talent ya untuk PON itu yang di Papua kemarin yang baru selesai. Ceritanya gimana tuh San? Mungkin bisa berbagi apa kisah-kisah yang cukup apa ya, bikin selalu apa ya, membanggakan apa yang dirasain pengalaman kemarin waktu di PON Papua. Jadi sebelum Sanza dipanggil untuk jadi talent di PON Papua, sebelumnya sih nggak nyangka sih, karena Sanza selalu mikir saya ini cuma artis Indonesia Timur gitu loh, cuma artis dari Ternate, kok bisa dipanggil PON gitu. Itu kan nasional ya? Iya nasional, makanya kok bisa setelah kemarin dihubungin sama panitia, Kak Sanza kami red card-nya untuk mau kami undang nanti di PON. Loh, saya kaget gitu. Oh, ya udahlah, alhamdulillah rezeki nomplok kata aku gitu. Alhamdulillah akhirnya dari situ Sanza jadi kayak
pede dan gak insecure lagi. Karena Sansa tuh anaknya insecure banget dulu Kak. Sumpah, apalagi namanya perempuan nih ya. Terkadang tuh kalau naik berat badan dikit aja aku insecure, nggak mau manggung gini, malu gini insecure banget sama orang. Tapi dengan seiring waktu berjalan, Sansa jadi mikir, gue insecure sebenarnya buat apa sih? Sebenarnya itu membanggakan buat gue itu loh. Ya. Ini membanggakan banget dan ini tuh diapresiasi. Akhirnya pada saat kemarin Sansa dipilih dan dikasih jadwal di Timika, sebenarnya terharu sih dengan antusias masyarakat di Timika Papua. Pada saat saya nyanyi, Sansa nyanyi, terus mereka semua bergembira, senang. Sansa jadi langsung kayak, ya Allah, gue bisa bikin orang senang gitu loh. Thank you banget. Lagi kayak lihat ekspresinya langsung. Diri gitu loh yang muncul, tiba-tiba rasanya pengen nangis. Kayak, ya ampun, gak nyangka banget bisa konser di sini gitu loh. Walaupun cuman konser di Kirapon juga, tapi Sansa merasa kebanggaan tersendiri buat Sansa gitu loh. Alhamdulillah dia bisa manggung di sini, terharu sampai mau nangis kadang. Ya Allah, ini rezeki banget ya buat aku dan keluarga gitu. Intinya sampai Sansa di titik ini pun nggak jauh dari dukungan dari kedua orang tua, keluarga, karena harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Yes. Ya, nangis juga tak apa-apa Sansa. Sedih sebenarnya Kak kalau mau ngomong sih. Luar biasa perjalanan ini. Diterpain segala macam, ya kita tetap kuat aja menjalaninya. Tidak ada perjuangan yang langsung instan istilahnya Kak. Semua butuh proses. YouTuber, artis, siapapun itu butuh proses. Dari viewers kecil sampai viewers gede, itu kami butuh proses dan perjuangan. Benar nggak Kak? Itu the real banget ya. Cukup menguatkan. Sansa dulu juga loh. Sansa tuh sebenarnya waktu itu udah lihat vlognya kakak. Terus Sansa lihat, luar biasa nih, kakak tuh rajin banget up video terus. Oh, ya? Karena memang dulu di saat kami masih di viewers yang kecil dan subscriber kecil, kakak tahu nggak, itu hampir tiap hari kita upload untuk dapetin subscriber dan viewers, sumpah. Sampai berjuang gitu loh, kayak ternyata orang mikir nih ya, jadi YouTuber banyak duit, gini. Mereka nggak tahu kita berjuang mana gitu loh. Kayak aku langsung bilang, jangan pernah meremehkan orang, mau siapapun dia, apa pekerjaan dia, itu adalah pilihan dia sendiri. Kita cuma bisa lihat diri kita sendiri, kita nggak usah lihat ke belakang, kita lihat ke depannya. Dimana kalau memang itu tujuan hidup kamu, ya udah kamu lanjutin, kita nggak usah nengok ke belakang lagi. Ya, alhamdulillah sekarang bisa lebih dewasa, bisa lebih tahu mana yang harus diikutin dan mana yang nggak diikutin. Ya alhamdulillah bersyukur banget sih Kak dengan yang sekarang. Iya, nih Sansa bikin nangis ini. Soalnya Kak, nggak, apalagi kita di dunia entertain ya khususnya, Sansa tuh kemarin hampir kena mental loh Kak. Di perjuangan Sansa sampai saat ini tuh orang mikirnya, Sansa nih banyak duit, Sansa punya segalanya, Sansa punya ini, punya itu. Tapi tuh mereka nggak tahu perjuangan aku di belakang layar tuh gimana. Orang nggak tahu kita sakit, kita susah, kita kerja sampai tiap malam bikin konten, pagi siang bikin video klip, bikin lagu sampai nggak tidur. Orang nggak tahu di belakang layar tuh kita gimana. Orang taunya tuh kita kayak instan aja gitu loh. Kayak, ya Allah sedih banget sumpah. Mau nangis, ya Allah nggak ada tisu. Nangis aja kita bareng-bareng. Beneran Kak. Kadang tuh orang nggak mikir ya. Perjuangan kita tuh ternyata ya luar biasa lah. Mungkin cuman kita dan tim yang tahu. Orang lain nggak pernah tahu itu. Yang tahu cuman yang bersangkutan dan tim. Itu aja yang tahu. Mau kelebihan, kekurangan, apapun itu. Alhamdulillah Sansa sampai di titik saat ini tuh sangat bersyukur. Bersyukur banget ya Allah. Di usia saya yang masih 21 tahun. Ya. Allah sudah berikan saya banyak rezeki. Banyak orang-orang baik di sekitar saya. Yang mendukung saya, fans-fans saya. Aku anggap itu saudara saya. Saudara aku. Makanya kayak hidup ini kita banyak berbuat baik aja sama orang. Mau orang jahatin kita pun, kita tetap berbuat baik aja sama orang. Intinya jadi baik tuh nggak rugi kok. Iya.
Ya hari ini sama, ya ampun. Gila, kali ini kita sangat bermanfaat banget guys, mengulik inspirasi yang luar biasa. 21 tahun. Seneng banget. Sansa, kita juga senang sekali ngelihat umur ya. Sansa masih 21 tahun tapi bisa kayak gitu, berarti sudah banyak proses yang Sansa lalui. Tadi juga kata-kata Sansa cukup bikin menguatkan ya. Ternyata Sansa juga sudah mungkin lihat beberapa vlognya. Kita punya vlog kayak gitu kan ya, kalau Sansa lihat masih sedikit-sedikit kan, bahkan ada yang cuma ratusan viewersnya 100 gitu, tapi ya karena kita bukan mau ngejar uang atau apa gitu, tapi kita mau membangun dulu lah gitu. Serugi-ruginya, segagal-gagalnya kita ya nggak akan mati juga kan, paling segagal-gagalnya kita pernah belajar gitu. Dan memang bikin YouTube ini, bayangin San, belum ada penghasilan tapi harus bikin terus kayak gitu-gitu kan, harus konsisten karena rumusnya itu konsisten, terus bisa menemukan jati diri kayak gitu-gitu kan ya. Kalau mungkin di kita YouTube, Sansa punya ya sama aja, Sansa yang mungkin nyanyi atau apa sampai di titik sekarang ini kan ya harus konsisten kayak gitu. Jadi cukup juga ya. Semoga apa yang Sansa sampaikan tadi juga menjadi satu semangat juga khususnya ke kita juga dan pastinya tim yang lain ya. Semoga semua satu saat bisa bermanfaat. Dan semoga mungkin kita bisa ketemu dan kita bisa nge-vlog bareng. Nanti yang penting ya masih ini ya, sebenarnya kemarin juga kita kan tinggalnya di Jakarta kan, cuman kan belum aktif di media sosial kayak sekarang. Terus juga banyak kesibukan karena masih kerja. Ya nanti kalau Sansa di Jakarta atau Sansa ke Bali, kasih kabar saja ya, harus wajib. Oke, wajib meet up kita. Ya, soalnya kalau sekarang kan kemarin sebenarnya dari tim udah tawarin aja suruh Sansa ke Bali atau gimana. Cuman kan, aduh kayaknya ngelihat ini anak dia aktif olahraga, ini sana sini gitu-gitu. Nggak enak juga gitu kan, kecuali kalau dia cuma stay di Jakarta doang gitu bisa kita paksa ke sini. Tapi kalau dia sibuk ya tahu-tahu udah di Papua ya, tahu-tahu kemarin sakit, tahu-tahu ini kita hari ini kita ditemukan luar biasa. Iya, ya thank you San. Ada lagi nih pertanyaan kalau sebelum bertanya nih, kalau saya pribadi mau bilang ya, kita mungkin baru kenal, tapi kita selalu mendoakan semoga Sansa urusannya semua lancar-lancar, bisa bantu kita juga suatu saat, semoga kita bisa ketemu langsung ya, bisa cerita-cerita langsung lah lebih ini. Berikutnya ada satu pertanyaan nih. Kita nih sebagai perempuan, saya sebagai perempuan melihat Sansa ini bisa dibilang paket lengkap ya, maksudnya tadi bisa masak ya, walaupun saya belum merasakan makanannya kayak bagaimana ya, tapi pasti enak lah ya. Bisa masak, bisa ngurus, manage organisasi, bisa tahu dia mungkin masuk ke politik, goals yang mau saya capai ini, terus bisa juga macam-macam hal yang Sansa bisa. Sansa sudah punya pacar belum, San? Atau teman-teman dekat mungkin? Karena banyak yang penasaran. Teman dekat ada, teman dekat sekarang ada, ya minta doanya aja semoga dipelancar sampai di pelaminan nanti. Jadi kalau teman-teman yang tahu siapa teman dekat Sansa boleh komen langsung di bawah. Ya, siapapun itu pokoknya lancar-lancar, bisa membawa hal-hal yang positif, bisa bermanfaat buat orang tua, ya, bisa saling mendukung, bisa saling menguatkan ya. San. Ya Kak. Untuk menginspirasi teman-teman perempuan nih ya, khususnya perempuan ya, karena walaupun saya baru kenal Sansa, belum banyak bercerita, tapi mungkin tahunya dari media sosial aja. Tapi kita tahu selama proses perjalanan ini kan tidak mudah ya, jatuh bangunnya, kadang orang mikir banyak duitnya yang tadi Sansa bilang itu. Ya boleh kali Sansa kasih sedikit pesan-pesan ke perempuan-perempuan, subscriber aku juga, terus mungkin teman-teman lebih khususnya perempuan-perempuan di Maluku Utara dengan segala macam profesinya ya, kan tiap orang beda-beda, yang nggak harus penyanyi atau nge-manage satu
bidang olahraga nggak harus begitu, apapun profesinya bagaimana supaya dia bisa tetap semangat, tetap kuat menjadi perempuan yang selalu menginspirasi orang lain. Kalau dari kacamata Sansa sendiri gimana? Intinya kita sebagai perempuan, ini ada pesan dan kesan dari Sansa sendiri, khususnya kepada perempuan ya. Ya. Kita jangan pernah insecure atau iri sama orang. Apalagi kita sebagai perempuan, terkadang kita melihat sesuatu itu kita langsung kayak, gue mau nih kayak dia, saya mau nih kayak gini. Intinya kita tetap jadi diri kita sendiri, apapun konsekuensinya, kita tetap jadi diri kita sendiri, jangan pernah insecure, jangan pernah iri, jangan pernah membanding-bandingkan satu sama lain. Intinya menjadi seorang perempuan, kita harus jadi wanita yang tangguh, bekerja keras, biar agar kita nggak diremehkan sama orang. Dan yang terakhir pesan dari Sansa, tetap kuat dalam apapun itu. Kamu tetap kuat, tetap jadi wanita yang hebat. Biar nanti kalau kamu menikah, kamu bisa jadi ibu yang kuat buat anak-anak kamu nanti. Intinya jadi perempuan. Gak ada orang bilang perempuan itu lemah. Kalau perempuan itu lemah, dia gak akan bisa jadi seorang pemimpin. Tapi semua perempuan itu hebat. Gak ada perempuan yang gak hebat. Semua perempuan di dunia ini, mau dia kecil, besar, apapun itu dia, perempuan itu adalah seorang perempuan yang hebat. Dia bisa melakukan hal apapun yang dia pengen lakukan, ya terserah. Wanita pun bisa berkarir. Wanita juga bisa berkarir. Wanita juga bisa jadi pengusaha. Wanita juga bisa jadi pejabat. Apapun itu wanita bisa. Intinya kita tetap jadi wanita yang strong woman. Kita tetap jadi wanita yang strong woman. Apapun yang terjadi, perempuan itu kuat, perempuan itu hebat. Intinya jangan pernah insecure dan iri sama orang, karena perempuan itu semuanya hebat dan kuat. Intinya itu aja sih pesan dari Sansa. Jangan pernah malu dengan apa yang mau kalian lakukan. Jangan pernah malu dengan apa yang mau kalian lakukan. Mau pekerjaan kamu apapun, mau kamu cantik, jelek, perempuan itu semua di mata Allah tuh sama. Sama-sama kuadratnya sebagai perempuan. Mau kamu kerja setinggi apapun, kamu punya jabatan setinggi apapun, ketika kamu menikah nanti, kamu adalah seorang ibu dan seorang istri. Tidak ada derajat perempuan lebih tinggi dari lelaki, nggak ada. Laki-laki tetap laki-laki dan perempuan tetaplah perempuan. Jadi semangat buat pejuang-pejuang wanita-wanita di Indonesia khususnya. Mau di Maluku Utara, mau dari Sabang sampai Merauke. Ingat, perempuan tuh kita hebat, kita bisa. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya. Dan tidak ada yang mustahil. Boleh satu permintaan, San? Boleh banget, serahkan dengan senang hati. Kan selama ini kita dengar suara Sansa itu di apa sih namanya, di YouTube kayak gitu-gitu ya. Nah, pengen sedikit aja dengar langsung walaupun secara online, ref-nya aja. Iya. Jangan melaju cewek, tahan tenaga kita goyang santai, ikuti tempo biar keringat sampai, sengaja bikin pelan, kasih minyak lantai, kasih slow tempo, kasih slow atau nanti kacau. Dan suara sampai di belakang layar ya kayak. Sama persis sih. Pas lihat Sansa yang ini anak kecil siapa ini dulu ya, beberapa tahun yang lalu anak kecil siapa ini? Karena Sansa rambut pendek waktu itu kan, jadi kalau sekarang kan kelihatan dewasa ya, tapi waktu rambut pendek pakai jeans gitu ya, baju pull and bear kaos doang gitu. Ya ampun. Ya, paling itu aja sih Sansa, thank you banyak, terima kasih, pokoknya semoga sehat-sehat selalu. Kalau dari kita sih mungkin semoga dengan diskusi singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Paling dari Sansa mungkin ada pertanyaan atau ada masukan atau ada apalah yang mau disampaikan, boleh sebelum kita mengakhiri.
Sanza ada pesan buat kakak boleh? Boleh banget. Pesan saya pribadi nih ya kak, Sanza cukup sangat bangga melihat salah satu perempuan. Mungkin Sansa belum pernah lihat youtuber perempuan lagi di Maluku Utara, tapi pertama kalinya Sansa lihat kakak Ana Uma Kapa dengan channel YouTube Ana Uma Kapa. Sansa langsung lihat luar biasa. Karena terkadang orang buat YouTube cuman kayak, "Hey guys, saya lagi di sini." Tapi kakak Ana benar-benar sangat menginspirasi banyak orang. Karena kakak membuat salah satu konten yang bermanfaat untuk orang lain. Yang orang bisa melihat, orang bisa mengikuti. Makanya Sanza bangga banget sama kakak. Sanza harap semoga kakak bisa mencapai silver gold YouTube buat kakak dan tim. Sanza selalu doain. Dan kalau kakak mau misalnya minta tolong untuk bantu apa atau apa, Sanza siap untuk kakak. Oke, wow, thank you. Ini penguatan banget ya, San. Thank you sekali. Ini penguatan bukan buat saya saja, tapi seluruh teman-teman, seluruh tim pasti jadi lebih semangat. Tidak perlu dijelaskan, San. Kenapa? Jangan bosan bikin kontennya ya. Ya sih, ya. Ya, pokoknya Sansa lebih tahu lah gimana bikin konten, apalagi kan kita ini kan lahir dari bukan mau insecure ya, tapi kita lahir dari tidak punya nama lah, gitu kan. Ada orang yang ketika dia sudah nyanyi sukses, dia bikin YouTube-nya, atau mungkin dia bikin sesuatu, atau dia punya produk apa, nah dia bikin YouTube. Tapi kalau kita kan benar-benar dari nol, cuman just hobi aja gitu kan. Tapi ya kita yakin dengan memulai langkah pertama ya pasti akan ada langkah-langkah berikutnya. Ya memang secara manusiawi pesimis pasti ada, ini pasti ada, tapi setelah itu ngelihat lagi orang-orang lain, dia juga manusia, dia juga makan nasi, ya semangat walaupun sekarang masih dikit atau masih ada kayak gitu. Makanya kemarin ayo sudah DM Sansa yuk. Sansa juga ya sefigur-figurnya dia juga manusia biasa, dia juga apa sih namanya, asal dari Maluku Utara juga, sama Basudara juga, ya sudah kayak begitu sih. Ya, terima kasih Sansa atas penguatan. Sama-sama. Pasti ini kan ketemunya baru online. Nanti Sansa kabar-kabari saja kalau lagi mau ke Bali atau lagi di Jakarta. Karena ini kayaknya harus ada yang sesi berikutnya nih, ada part 2-nya nih yang harus ketemu langsungnya. Ya, semoga bisa bermanfaat, bisa diterima walaupun pesan singkat dari Sansa, tapi semoga bisa berdampak besar buat orang-orang, perempuan, masyarakat Maluku Utara. Semoga bisa menginspirasi walaupun hal kecil. Kita yakin sih bisa membantu orang lain untuk menjadi inspirasi. Yay. Thank you juga San tadi sudah nyanyi ya. Juga kakak udah ngundang Sanza, semoga bisa diundang lagi juga. Oh, iya. Nanti kalau ke Bali pasti Sansa harus kabari ya, wajib ya. Iya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Thank you so much. Dadah. Dadah kakak. Dadah tim semuanya. See you.